Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Hai manusia, apa yang membuat kamu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala sementara Allah telah menciptakan kamu, Allah berikan kamu kenikmatan dunia, Allah berikan kamu kehidupan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kamu tinggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan kamu lakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Atahawunan ala hukuki rabbih. Apakah kamu melalaikan, meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala Rabb kamu? Ihtiqaran, kamu menghina bi'adzabihi, dengan azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Au adamun imanu minka, atau kamu tidak memiliki keimanan, tidak ada keimanan dari hati kamu kepada Allah Subhanahu wa taala bijadai, dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang buat kamu, apa alasan kamu berpaling dari ketaatan kepadaku? Ada 3 perkara yang menjadikan manusia itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berpotensi, berpeluang semuanya akan menghadapi dan menerima. Yang mana inilah bersumber, berakar nanti karena tidak adanya ilmu. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majida. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad fadzal mu'minuna muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fadza fawzan 'azima. Wa qala fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wadbi sayyi'atu hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin adalah kalimat yang paling utama kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk puji dan syukur atas segala karunia, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmatnya yang kita rasakan nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, nikmat sehat serta sempat serta kemampuan dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita. Dengan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, itulah bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah mampukan kita ke rumah Allah ini, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu bagian dari hamba-hamba yang tidak mengingkari semua nikmat Allah, termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa aturkan kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, suatu hal yang sudah maklum, yang sudah kita akui dari kalbu kita, bahwasanya banyak dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kita khususnya sebagai seorang muslim. Di sekian banyak nikmat dan rahmat Allah, Allah turun kepada makhluk-makhluknya yang lain. Di sini namun ada di antara hamba-hamba dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut tergelincir, terbawa dengan nafsu mereka, tergoda dengan syahwat mereka, sehingga memalingkan mereka dari ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya mereka lakukan sebagai bentuk kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan keimanan, nikmat Islam di kalbunya. Mereka, di antara mereka masih ada yang ingkar, masih ada yang berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia. Allah berikan dia nikmat sehat, kekayaan, kenikmatan dunia. Banyak di antara mereka yang juga tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surah Al-Infitar ayat ke-6 dan ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang artinya, hai manusia, apa yang membuat kamu tertipu, terperdaya dari ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu. Alladzi khalaqaka fasawwaka, dan membentuk rupamu, fa'adalak, dan menyeimbangkan, menyempurnakan bentuk penciptaanmu. Inilah istifham. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir beliau mengatakan, hadza tahdidu minallah. Inilah ancaman keras dan tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa yang membuat kamu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah telah menciptakan kamu, Allah memberikan kamu kenikmatan dunia, Allah berikan kamu kehidupan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma khoda'aka wa sawalaka wa tarakta wajibat wa fa'altu muharrimat. Kamu tinggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan kamu lakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Imam Sa'di dalam tafsir beliau mengatakan, yaqulullahu ta'ala wa atiban lil insan al muqassir bi huquqi rabbih. Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini menegur, mengatakan kepada manusia yang melampaui, meninggalkan hak-hak Rabb mereka dengan tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mujri'u ala masakhatihi, yang senantiasa bermaksiat dan berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? At-tahawunan ala huquqi rabbih au ihtikaran. Apakah kamu melalaikan, meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala Rabb kamu? Ihtikaran, kamu menghina bi'adzabihi, dengan azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Au adamun imanu minka, atau kamu tidak memiliki keimanan, tidak ada keimanan dari hati kamu kepada Allah Subhanahu wa taala bijadai, dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala baik itu di dunia ataupun di akhirat. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Allah menanyakan bukan berarti Allah butuh jawaban dan Allah tidak tahu dengan jawabannya. Tapi ini adalah bentuk ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa teganya, betapa zalimnya kamu melakukan penyimpangan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan perintah-perintah Allah dan melakukan larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang menghidupkan kamu. Allah yang menyempurnakan ciptaan kamu. Allah memberikan nikmat dunia kepada kamu. Apa yang membuat kamu paling? Hadirin rahimakumullah. Namun Allahu a'lam, Allah Maha tahu. Allah tidak butuh jawaban. Hanya Allah mengingatkan kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kategorinya insan, manusia yang Allah ciptakan sebaik-baik rupa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa. Mengingatkan ma gharraka bi rabbikal karim. Bahasa gampangnya kita, apa yang buat kamu, apa alasan kamu berpaling dari ketaatan kepadaku? Maka hal ini jelas. Para ulama menyimpulkan ada 3 perkara yang menjadikan manusia itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana inilah berakar nanti karena tidak adanya ilmu. Yang pertama, mereka mengatakan berpalingnya manusia dari ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan khuluduhu ila dunya, atau bahasa Al-Qur'annya akhlada ilal ardi wa taba hawa. Mereka cenderung kepada dunia, mala ila dinatid dunya wa zahratiha. Mereka cenderung cinta kepada dunia dan perhiasannya dan keindahan-keindahannya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kharraj umul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Kecintaan mereka kepada dunialah yang menjadi manusia itu berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan mereka kepada dunialah negeri yang tidak kekal ini yang menjadikan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kharratsumul hayatud dunya. Atau di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Akhlada ilal ard al-khulud ila dari dunya. Mala ila dinatid dunya, mala dina ila dinatiha wa dhahratiha. Mereka cenderung kepada dunia. Yatamatta bid dunya, mereka bersenang-senang dengan kehidupan dunia mereka. Itu menjadikan mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mengutamakan dunia mereka daripada ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal pertama yang menjadikan manusia itu berpaling dari ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun hadirin rahimakumullah, berpalingnya manusia dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Allah itu hina. Tetap menjadikan Allah itu perkasa dan bijaksana. Hadirin rahimakumullah, yang kedua yang menjadikan manusia itu berpaling dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wattaba hawa walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba hawa. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka mengikuti ajakan, panggilan-panggilan, seruan-seruan dari hawa nafsu mereka untuk melampiaskannya, memuaskan nafsu mereka, baik itu nafsu rohani mereka ataupun nafsu dengan kehidupan mereka di dunia. Yang ketiga yang menjadikan manusia itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala adalah istahwadat alaihimus syaitan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, memberikan izin kepada setan-setan untuk memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tajidu, dan tidak akan pernah mendapatkan illal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak akan bisa menggoda anak cucu Adam yang nama manusia untuk berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala selama manusia itu
berikhlas dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pusat dari tiga perkara ini, kuncinya bagaimana supaya manusia itu memiliki ilmu syar'i dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa senantiasa menjaga dirinya dari kegelinciran nafsunya, dari godaan setannya, dan kecenderungan kecintaannya melebihi dunia. Maka tiga faktor yang menyebabkan manusia ini tergelincir, baik itu karena hawa nafsunya, gharat sumul dunia, kehidupan dunia yang lebih dia cintai, atau istahwadat alaihimus syaitan, atau setan menggoda mereka. Maka kunci dari keberhasilan tiga ini adalah adanya ilmu syar'i. Setidaknya mereka mengenal ilmu syar'i, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal hakikat dunia, mengenal hakikat Islam, mengenal hakikat diri mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita berpotensi dan berpeluang untuk bisa terjebak pada hawa nafsu, terjebak pada syahwat kita, terjebak pada gangguan dan tipu daya iblis ya laknatullah. Nah, kalau seperti itu hadirin rahimakumullah, fafirru ilallah. Tidak ada solusi dari perangkap dan tipu daya ini kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya nafsu dan hawa tidak bisa kita matikan kecuali kita kendalikan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu yang kita miliki, ilmu syar'i yang kita pelajari, sehingga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dengan ilmu yang kita pelajari, dengan rasa kenal kita, mengenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala serta bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala bisa membimbing kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan satu ayat ini menjadi renungan bagi kita semuanya, bahwasanya betapa banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antaranya Allah sebutkan, Allah menciptakan kita, Allah membaguskan rupa kita, Allah menyempurnakan ciptaan kita. Namun mengapa kita berpaling dari taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Hanya dikarenakan dunia, dikarenakan nafsu kita, dikarenakan tipu daya dan bisik setan. Dan kita berpotensi, berpeluang semuanya akan menghadapi dan menerima hal itu. Maka mari dengan bermajlis ilmu, tolabul ilmi, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menjadikan kita terjaga dari itu semua. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah al-afiyah wassalamah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu tasliman majida. Fatadzawwadu fa inna khairadz dzati taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada surah Al-Infitor yang kita bacakan tadi, setidaknya mari kita renungkan hati kita. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada kita. Allah menyempurnakan ciptaan kita, Allah berikan rahmatnya dan kasih sayang kepada kita. Namun mengapa kita berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kita lebih mendahulukan jabatan kita, dunia kita, harta kita daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya satu ayat jadi memberikan evaluasi, muhasabah bagi kita semua, khususnya khatib pribadi, umum pada hadirin semuanya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tudzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliha wa anta maulaha. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la takhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la istajabu laha. Rabbana inna nas'aluka husnul khatimah wa ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sukhtika wan nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhidawana alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum. Aqim shalah.